Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Rahma, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Ingin mewawancarai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SDIP Al-Barakah untuk membahas pada LK 2.2 eksplorasi penyebab masalah. Kepada Bapak Muadid Nasiruddin SPD, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dimohon bantuannya. Alhamdulillah sehat. Mohon bantuannya ya Pak Adib ya. Siap, insya Allah siap membantu. Ada beberapa pertanyaan terkait peserta didik. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab rendahnya minat baca atau literasi peserta didik pada sebuah teks bacaan? Biasanya di kondisi anak itu, Bu Rahma, ada dua faktor ya. Faktor yang mempengaruhi anak itu memahami numerasi dan literasi. Dari faktor internal biasanya dipahami bahwa anak itu menjadi faktor utama, bahwa anak dalam memahami konsep itu sangat berpengaruh penting ya terhadap bagaimana cara menumbuhkan baca seperti apa, dan itu perlu ditunjang dengan faktor dari internal itu sendiri biar nanti bisa lebih baik lagi. Dan yang kedua biasanya faktor eksternal itu biasa dibagi di lingkungan ya, lingkungan dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, bahkan dari masyarakat ya, itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak ketika memahami sebuah persoalan terkait dengan membaca literasi maupun numerasi seperti itu. Baik, betul sekali Pak Adib. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan rendahnya pemahaman peserta didik pada materi HOTS? HOTS itu memang luar biasa ya pemahamannya, memang perlu pemahaman konsep. Ya, sekarang AKM ya. AKM ya benar. Jadi tidak hanya memahami secara simpel numerasi maupun literasi, tetapi harus pemahaman yang ekstra bertingkat tinggi ya, alat kritis biar nanti hasilnya pun sesuai dengan harapan bahwa siswa mampu berpikir secara HOTS ya, dalam baik itu di literasinya maupun di numerasinya. Oke, baik, sepakat sekali. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa penyebab rendahnya motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran? Ini biasanya terkait siswa yang sangat monoton, itu biasanya lingkungan kelas yang apakah mendukung pembelajaran atau tidak. Bahkan gurunya juga harus ekspresif, harus kreatif, bagaimana menentukan sebuah pembelajaran itu bisa menyenangkan, bisa siswa itu aktif berperan, tidak hanya diam, duduk, monoton, ya ceramah, gurunya dan guru biar tidak monoton harus medianya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Betul sekali. Jadi ada ice breaking juga biar jadi anak semangat, fresh ya. gitu ya. Benar banget. Selanjutnya Mr. Adi, apa yang menyebabkan guru kurang tepat dalam pemilihan model pembelajaran? Yang pertama mungkin guru itu kurang memahami karakter siswa ya. Jadi ketika daya belajar siswa itu memang harus menjadi patokan bagaimana seorang guru itu harus membuat media pembelajaran. Jadi jangan sampai anak yang ngomongnya sedikit disuruh pidato, nah itu kurang cocok ya. Jadi memang harus sesuai dengan karakter siswa juga dalam pemilihan media pembelajaran. Ada biar asesmen diagnostik ada harus yang jadi harus kita gunakan. Iya, harus biar nanti siswa memahami, guru juga harus memahami kondisi siswa, mana yang paham, mana yang memang sudah masih belum perlu penambahan konsepnya seperti itu. Iya, betul sekali. Selanjutnya Mister, apa yang menyebabkan guru kurangnya motivasi dalam menerapkan pengembangan inovasi berbasis TIK? Yang pertama mungkin kemauan dari guru itu sendiri untuk berubah ya, Miss Rahma ya. Jadi ada kemauan kayak aduh susah banget gitu. Ya, jadi memang kemauan dari guru untuk belajar teknologi ya. Jadi
biar ketika pembelajaran pun tidak hanya menonton pakai papan tulis misalkan, pakai spidol ya, tetapi menggunakan instrumen-instrumen yang berbau dengan ada TIK games, ya, ada games games yang juga, quizzes, quizzes atau dan Gymboard. ya, Gymboard bisa gitu ya. Oh, Jadi gitu ya. biar anak langsung praktek menggunakan teknologi, Benar-benar biar banget. sesuai dengan zamannya lah teknologi saat ini. Oke, nanti Fasilitasi fasilitasi ya, ya. Infokus ada di kelas. Nah, itu ya, salah satu jadi apa harusnya menunjang kegiatan pembelajaran gitu. Dan yang terakhir nih Mr. Adem, mengapa hubungan interaksi dan komunikasi guru dengan orang tua serta peserta didik suka kurang maksimal? Salah satunya mungkin karena kesibukan ya Miss Rama ya. Jadi orang tua mungkin banyak yang memang belum totalitas dalam pola komunikasi dengan sekolah karena mereka punya kesibukan di luar dan kadang-kadang jam komunikasi yang kurang tepat juga sangat berpengaruh terkait dengan pola komunikasi yang baik. Jadi memang harus saling memahami kondisi masing-masing biar kondisi tetap lancar. Guru memahami orang tua juga saling memahami. Iya, Biar bentuk, nanti komunikasi di WA di group WA juga gitu sama ya. Banyak media untuk membangun komunikasi yang baik. Gitu. Insya Allah akan berpengaruh kepada hasil Sangat berpengaruh. Baik, terima kasih Mr. Sama-sama, Adi atas Mr. waktunya, Rama. sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman dan kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.